Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Husiners, kembali bersama saya Ridho Rajianto, tentunya dalam edisi hari ini, Payu Edukasi Husiners, yang mana pada hari ini kita akan membahas dan juga memberikan informasi kepada Husiners terkait tema kita pada hari ini, Ayo Donor Darah. Dan sudah hadir bersama saya pada siang hari ini, selamat siang dokter. Telah Siap. hadir Dr. Delpiana Sialagan, Magister Kedokteran Clinical Pathology, spesialis patologi klinik. Luar biasa, selamat datang dokter, selamat Ya, siang. selamat siang. Apa kabarnya dokter? Baik. Baik ya, luar biasa sekali dokter Salut Tantul Prima ini merupakan salah satu SDM unggul di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Dan terkait tema kita pada siang hari ini, ayo donor darah, karena memang besok kebetulan itu kalau nggak salah dokter ya, saya dengar tadi akan ada Hari Donor Darah Sedunia. Ya, Betul ya ya, dokter ya, benar. pada tanggal 14 14 Juni Juni 2000. 2025. Nah, Kusiners dimanapun kalian berada, kalian dapat menyaksikan tayangan ataupun siaran Payu Edukasi Kusiners di seluruh platform Rumah Sakit Muhammad Hussein. Di antaranya adalah di akun Instagram kita @rsmh Promkes dan juga akun YouTube kita @creator_rsmh. Dan tentunya Kusiners nanti akan bisa kita berikan kesempatan untuk bertanya di kolom komentar yang mana nanti akan kita jawab bersama dengan Dr. Delviana. Dan nanti di penghujung acara akan ada kuis berhadiah yang mana nanti Husinus bisa mendapatkan voucher belanja di MH Mart. Wih, luar biasa sekali ya tentunya dokter ya. Ya, Dokter, terkait Ayo Donor Darah ini sendiri, siap. aku kalau bisa melihat nih dokter, tahun-tahun belakang itu untuk konsep donor darah ini kurang kurang menyala dokter. Tapi aku lihat 2-3 tahun ini nih sudah mulai menggaung kembali untuk kegiatan donor darah ini sendiri. Siap. Nah, untuk donor darah sendiri ini nih seperti apa dokter konsepnya sebenarnya? Jadi awalnya kenapa ada Hari Donor Darah Sedunia? Itu Hari Donor Darah Sedunia itu ketika eh, Dokter Karl Steiner, seorang dokter yang menemukan penggolongan darah sistem ABO, itu tahun 1930 dapat hadiah Nobel, sehingga diperingatilah tanggal 14 Juni, ketepatan hari tanggal lahir dari Dr. Karl Landsteiner sebagai Hari Donor Darah Sedunia. Di mana ini motivasi kita bahwa donor darah itu karena darah tidak bisa disintesis di luar tubuh manusia, sehingga kita sebagai orang yang semua kan kita punya darah. Ketika kita lolos seleksi, sebaiknya kita mendonorkan darah untuk menolong sesama kita. Oke, betul sekali dokter ya. Jadi memang, donor darah ini sendiri karena darah tidak dapat disintesis di luar tubuh manusia. Oleh sebab itu secara tidak langsung juga kita untuk mengingatkan masyarakat untuk kesadarannya, ayo donor darah membantu satu dan yang lainnya dokter ya. Karena juga tagline dari hari, donor darah ini kalau nggak salah, "Give blood, give hope, together we save lives." Ini tagline yang sangat luar biasa bagus sekali dokter ya. Ya, jadi begini, eee, kalau kita lihat siapa saja yang butuh donor darah, butuh transfusi darah, itu banyak sekali pasien-pasien yang, membutuhkan rutin untuk didonorkan darahnya, mmm, jadi pasien-pasien misalnya talasemi, pasien keganasan, kanker, dia butuh transfusi darah. Jadi kita harus mempunyai ketersediaan darah di, eee, unit transfusi darah, sehingga dari mana sumbernya? Itu dari kita-kita orang-orang yang sehat yang memang lolos seleksi untuk donor darah. Oke, benar benar dokter ya. Dari orang yang sehat untuk lolos seleksi. Artinya ini ada seleksi khusus nih dokter. Siap, Siapa ada. saja yang boleh mendonorkan darah Mhm. dan siapa yang tidak boleh? Mungkin boleh dijelaskan dokter. Baik. Jadi kalau untuk yang boleh donor darah, yang pertama itu dari segi, kriteria usia. Usia yang pertama itu harus minimal 17 tahun. Kenapa 17 tahun? Karena ketika seseorang memutuskan untuk mendonorkan darahnya, dia akan, melalui seleksi yang nantinya akan mengisi form informed consent, karena wajib mempunyai KTP. Ketika seseorang sudah 17 tahun, dia pasti mempunyai KTP, dan dia harus menandatangani persetujuan bahwa darahnya akan didonorkan. Itu alasannya. Kemudian, apakah, eee, dibatasi usia maksimalnya? Ya, itu maksimal memang 60 tahun, tetapi ketika seseorang lebih dari 60 tahun, dia misalnya ingin mendonorkan darahnya, boleh juga, tetapi dengan pemeriksaan kesehatan dan indikasi khusus. Kalau dia baru pertama kali donor, tapi kalau memang sudah sangat sering, boleh juga
Kalau lebih dari 65 tahun, dia harus pertimbangan medis. Terus itu syarat pertama. Kemudian yang kedua, itu syaratnya berat badannya. Oke. Berat badannya itu minimal kalau untuk pengambilan darah yang 350 cc itu berat badan minimal itu harus eh, 45 kilo. Sementara kalau pengambilan darah 550 cc itu berat badannya 55 kilo. Jadi di sini ada kriteria kapan seseorang bisa mendonorkan darahnya. Jadi kalau misalnya berat badannya nih kurang dari 45 kilo, boleh nggak? Nggak boleh. Oke. Jadi harus lebih dari 45 kilo dan untuk tindakan yang aferesis itu lebih dari 450 kilo. Kemudian tekanan darah itu harus sehat. Sehatnya bagaimana? Tekanan darah sistoliknya itu harus 90 sampai 160 mm Hg. Untuk diastolik itu 60 sampai 100 mm Hg. Tetapi jarak antara sistol dengan diastolik itu harus lebih dari 20 mm Hg. Jadi nanti akan ada pemeriksaan screening oleh petugas menentukan apakah ini sehat atau tidak. Kemudian detak jantungnya, denyut nadinya apakah normal, teratur. Itu idealnya yang sehat itu 50 sampai 100 kali per menit dan teratur. Kemudian suhu tubuh juga harus normal yaitu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Yang tidak kalah penting itu nanti akan dilakukan pemeriksaan hemoglobin. Minimal itu 12,5. Jadi batas 12,5 sampai 17. Kelebihan dari 17 pun nggak boleh. Oke. Jadi kurang pun tak boleh. Jadi itu harus indikator memang seseorang bisa lanjut ke seleksi berikutnya. Kemudian kalau jarak donor darah itu minimal itu 2 bulan kalau untuk komponen darah whole blood atau PRC. Tapi ada komponen darah yang lain, misalnya trombosit. Kalau aferesis bisa jaraknya 2 minggu, plasma bisa 1 minggu. Jadi tergantung nanti komponen-komponen darah apa yang mau ditransfusikan, misalnya dengan aferesis. Kemudian kondisi apa saja yang tidak boleh mendonorkan darahnya, misalnya pucat, berarti anemi. Oke. Kemudian sesak, kemudian sianosis atau kebiruan, itu nggak boleh mendonorkan darahnya. Kondisi mental atau kejiwaan yang tidak stabil juga tidak boleh. Oke. Jadi nanti petugas akan memeriksa selain kita ketika seleksi itu mengisi formulir data-data pribadi, kondisi saat ini dan kondisi kesehatan, itu nanti kan dokter akan tanya jawab dari yang kita isi. Jadi nanti bisa kira-kira pendonor ini layak atau tidak memenuhi syarat sebagai donor darah. Donor darah. Kemudian ada juga memang kriteria penolakan seorang menjadi donor darah, misalnya pasien kencing manis. Apakah semua pasien kencing manis dikecualikan? Tidak. Yang dikecualikan itu pasien kencing manis yang mendapat terapi insulin. Oke. Kalau yang tablet boleh asalkan kontrol darah, gula darahnya stabil atau terkontrol ya. Kemudian ada lagi penyakit jantung juga dikecualikan, tidak boleh donor darah. Kemudian penyakit yang alergi yang sampai alerginya shock anafilaktik juga nggak boleh. Jadi ini nanti akan di screening. Yang tadi saya katakan HB kalau lebih dari 17 boleh atau tidak? Itu dikecualikan karena apa? Karena ada penyakit-penyakit yang menyebabkan hemoglobinnya tinggi. Betul. Misalnya jenis penyakit polistemia vera. Jadi itu dikecualikan, ditolak nggak boleh donor karena kan tujuan donor darah agar tidak hanya si pendonor yang sehat dan selamat, tetapi yang menerima donor darah pun sehat dan selamat, kan itu tujuannya. Betul. Jadi harus benar-benar diseleksi. Baik, ada lagi, apakah pas wanita dalam kondisi haid boleh mendonorkan darahnya? Itu pun pada saat haid itu sebaiknya tidak usah dulu karena dia kan punya siklus bulanan yang dia pun mengeluarkan darah yang kemungkinan besar HB-nya bisa rendah gitu ya kan. Kemudian wanita hamil, menyusui, sebaiknya nggak usah dulu. Kemudian orang-orang yang penyalahgunaan narkotik itu nggak boleh ya, karena kan darah yang mau diberikan jangan sampai darah itu terkontaminasi oleh penyakit-penyakit atau dari penyakit si pendonor. Oke. Saya kira itu.
Jadi dokter tadi juga menyatakan, kita balik lagi nih seperti yang dijelaskan di awal, untuk pendonor itu syaratnya, berat badan dokter ya tadi ya, Iya, minimal itu 40 5 kilo, iya. heeh, kurang dari 45 kilo itu tidak memenuhi syarat. Apakah ada maksimal berat badan? Oh, Misalnya nih, oh kalau yang udah lebih dari 80 kilo nggak bisa sebenarnya, nih, lebih baik lebih ya dari lebih? 45 Oke, kilo karena dari Permenkes nomor 91 tahun 2005 memang menekankan lebih dari 45 kilo. Itu kenapa, ditetapkan seperti itu? Jadi gini, teorinya, eee, tubuh kita ini mempunyai perkiraan total volume darah. Jadi kalau terlalu rendah, berat badan, yang ditakutkan nanti kondisi fisiknya setelah donor darah, kan ini yang mau kita ambil sekitar 350 minimal, 350 cc yang mau didonorkan, kan begitu. Jadi, kalau pasien-pasien yang berat badan rendah ditakutkan nanti kondisinya justru, tidak sehat, karena cairan yang dikeluarkan itu, darah itu kan, sel-sel darah ini, eee, dengan kondisi berat badan itu total volume dari itunya terlalu banyak. Jadi nanti pasiennya bisa menjadi pingsan atau, eee, terjadi hal-hal yang membuat pendonornya menjadi tidak nyaman, betul, begitu. oke. Kalau untuk batasan seseorang berat badannya terlalu berat tadi ya? Betul, terlalu Terlalu berat. berat. Memang sampai sejauh ini saya belum membaca ya, apakah kalau orang terlalu berat nggak ada sepertinya belum ada Belum ada. batasan gitu ya, tapi nanti saya Selagi baca lagi apakah memang oke, ada kriteria. selagi kondisi kesehatannya cukup Siap, boleh dokter ya, boleh ya. memenuhi syarat yang HB tadi, kemudian tekanan darah juga itu Iya terkontrol, gula darah juga iya bagus gitu ya, itu iya, boleh untuk mendonorkan darah seperti siap. itu ya dokter ya. Oh, Dokter kalau boleh tahu nih, kalau untuk, di rumah sakit kita sendiri nih, iya, khususnya di Rumah Sakit Muhammad Hussein, berapa banyak kebutuhan darah untuk pasien yang ada di sini? heeh. Jadi gini, Rumah Sakit Muhammad Hussein ini sebenarnya kan pusat rujukan daerah Sumatera bagian selatan. Mhm, Sehingga banyak sekali pasien-pasien yang dirujuk ke rumah sakit kita ini dengan kondisi-kondisi yang bisa dikatakan kondisi-kondisi berat. betul. Sehingga pada kondisi-kondisi berat bisa aja permintaan darah jadi tinggi. Eee, Sehingga kebutuhan untuk ketersediaan darah juga tinggi. Ini saya sudah tanyakan ke bagian unit transfusi darah bahwa kebutuhan per bulannya itu sekitar 4.000 sampai 4.500 kantong per bulan. Jadi kita nggak ada pilihan karena ini keunggulan daripada rumah sakit kita, kita harus mengusahakan agar ini tersedia. Betul, Karena pelayanan transfusi darah itu kita tanggung jawab bersama juga untuk menyediakan, darah. betul. Sehingga ketika seorang pasien membutuhkan darah, ada tersedia darahnya. Jadi maksud saya pengen mengajak semua kita di sini, masyarakat, agar sama-sama, ini tugas bersama karena untuk menyelamatkan kehidupan, begitu seperti Seperti tema. tagline kita ya, dokter ya. Iya, Give blood, give hope, together we save life. Jadi memang siap, betul kalau untuk kebutuhan 4.000 sampai 4.500 kantong darah itu artinya memang banyak sekali dokter ya. iya, Dan betul yang seperti dokter sampaikan bahwasanya untuk masyarakat khususnya mungkin teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan kalau ingin mendonorkan darahnya bisa langsung datang saja ke Rumah Sakit Muhammad Hussein untuk mendonorkan darahnya ya. Selagi untuk memenuhi syarat-syarat tadi terpenuhi semua dokter ya. iya. Ada lagi Oke. yang saya ingin katakan bahwa ada pasien-pasien yang bisa dikatakan dia ketergantungan dengan donor, bukan ketergantungan tetapi memang dia harus, transfusi darah rutin. Contoh misalnya pasien-pasien talasemia independen transfusi, dia harus, tiap bulan harus transfusi. Seandainya darah tidak tersedia, kita bisa bayangkan seandainya itu di posisi kita sebagai pasien yang memang harus tiap bulan harus transfusi darah, mungkin kita bingung, kemana akan saya cari? Seandainya pun kita punya duit banyak, kita nggak bisa membelinya kemana mana Betul. karena darah belum ada disintesis di luar tubuh. Jadi Betul, hanya kita orang-orang sehat yang memang lolos seleksi, yang memang dibutuhkan dan diharapkan bisa mendonorkan darahnya. betul sekali. Jadi memang ini juga menjadi salah satu concern ya
untuk masyarakat khususnya, utamanya untuk generasi-generasi muda ini usia-usia produktif, Dokter, ya. Iya, Kalau bisa usahakan donorkan darah kalian, kalian sehat, kalian mampu donorkan untuk teman-teman kita yang membutuhkan, terkhusus tadi seperti dijelaskan, pasien-pasien talasemi, pasien-pasien dengan kanker ataupun tumor ganas seperti itu, Dokter, ya. Dan iya. juga memang ini menjadi salah satu motivasi dan campaign kita sendiri untuk memperingati Hari Donor Pasien Sedunia. gagal ginjal pun, Oke, gagal betul. ginjal yang cuci darah, itu mereka Iya, juga cuci rutin, darah. Melakukan transfusi transfusi darah. darah, Iya, memerlukan bantuan darah, Dokter, ya, iya, dari orang lain gitu, iya, seperti itu, Dokter, benar. ya. Luar biasa. Oke, dan juga nih, Dokter, banyak juga nih, masyarakat di luar sana nih yang belum belum juga donor darah nih udah klaim dirinya tuh takut gitu loh, Dokter, ya. Iya, Misalnya kita ada kegiatan nih mau donor darah, "Aduh, aku nggak bisa nih, darah aku rendah nih," misalnya. mhm. Eee, misalnya, "Aku nggak ini, nggak kuat gini gini gini." Kira-kira apa ya, Dokter, yang bisa biar kita tuh bisa memotivasi ataupun tips untuk memberikan motivasi kepada generasi muda nih untuk sadar akan melakukan donor darah ini sendiri, Dokter? Jadi yang pertama, kita memang harus ada kesadaran bahwa kan diniatkan bahwa kita punya darah nih, darah itu gratis dikasih Tuhan, kan gitu. Ya, Jadi ketika kita meniatkan, karena ini adalah, butuh kesadaran masing-masing individu, jadi kita setidaknya mendatangi tempat-tempat yang kira-kira menyediakan pelayanan donor darah. Misalnya, PMI atau di rumah sakit ini ada UTD. iya, Jadi ada kegiatan-kegiatan, sosial yang kadang-kadang acara donor darah, silahkan. Nanti ketika di acara tersebut akan ada, eee, pengisian formulir atau penjelasan kalau kita masih bingung tentang apakah kita boleh donor darah atau ikuti saja prosedurnya. Nanti akan ketemu titik, oh kita bisa mendonorkan darah. Nanti kita akan melakukan pemeriksaan screening selanjutnya seleksi. Dan saya pikir, kalau kita sudah niatkan ingin, biasanya sih kita akan menjaga kesehatan kita. Karena orang yang donor darah itu berarti orang-orang yang ingin menjaga kesehatannya. Karena dengan kita memeriksakan diri untuk donor darah, itu sekaligus kita akan memantau kesehatan. betul. Karena kan kita akan tahu berapa tekanan darah, berapa nadi, terus HB-nya berapa, setidaknya sekalian memantau kesehatan kita. Lanjutnya lagi nanti ketika darah kita sudah diambil, itu akan ada pemeriksaan selanjutnya selain golongan darah akan pemeriksaan apakah ada infeksi menular lewat transfusi darah. Jadi Oke, nanti kita tahu kita itu sehat atau tidak. Jadi setidaknya itu gratis di tanpa harus kita bayar, kita tahu, "Oh, saya nggak ada hepatitis B atau hepatitis C, saya nggak ada HIV, saya nggak ada sifilis." oke, Setidaknya kita tahu, kesehatan kan gratis, biasanya kan bayar kalau kita betul. niat medical check up, seperti itu. Oke, artinya juga yang, akan menerimakan donor darah juga tidak perlu khawatir ya, darahnya yang akan diterima itu misalnya akan terkontaminasi dengan penyakit-penyakit menular seperti yang disebutkan tadi, Dokter, ya. Iya, Karena memang untuk prosedur dari pendonor darah ini sendiri, darah itu bukan serta-merta murni langsung diberikan secara langsung, iya, Dokter, ya. iya, Melainkan akan langsung diproses lagi, di-screening lagi, diperiksa lagi apakah darah tersebut ada kontaminasi ataukah memang sehat ataupun layak atau tidaknya seperti itu, siap, Dokter, ya, untuk iya. diberikan kepada orang lain seperti itu, Dokter. Dan ini, Dokter, sudah ada yang bertanya di kolom komentar kita dari Samuel Christine Abigail. "Halo Dok, izin bertanya. Benar nggak Dok, kalau sudah donor darah, pendonor wajib mendonor darah lagi setiap 3 bulan sekali? Lalu, benarkah jika tidak mendonor lagi, bisa membuat badan kita menjadi lemas?" Nah, Jadi, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi, kalau kata-kata wajib, apakah wajib? Sebenarnya tidak ada kata wajib ya, tetapi memang yang diharapkan itu donor darah rutin. Jadi rutin itu sebenarnya dengan sukarela kita mendonorkan darah secara rutin. Itu sebenarnya yang diharapkan dari, kita mau menggaungkan "Ayo donor darah" tersebut. Kalau kata wajib seolah-olah tidak boleh tidak, kan iya, gitu. betul. Jadi ketika seseorang sudah mendonorkan darahnya, dia akan merasakan manfaat secara tidak langsung nanti. Dia akan merasa lebih happy karena merasa sudah membantu orang lain, akan ada perasaan pasti dia akan lebih sehat karena ketika kita mendonorkan darah, kita akan membuang ketika, 350 cc diambil atau 450 cc diambil dari tubuh kita itu sama dengan membakar kalori 650 Oh, kalori. Jadi maksudnya itu,
pasti akan terasa lebih segar badan itu. Kenapa perlu rutin? Karena tadi untuk ketersediaan darah dan sebenarnya Tuhan sudah menciptakan dengan sangat sempurna darah kita itu. Ketika darah diambil, berarti berkurang ya kan? Itu ada respon positif sehingga menyuruh sumsum tulang produksi lagi nih, ini berkurang gitu. Nah, Oke. jadi akan diproduksi, sumsum tulang akan produksi namanya eritropoiesis. Hmm, Jadi ada di tubuh kita ini proses hematopoiesis, salah satunya eritropoiesis yang nantinya akan menghasilkan sel-sel darah. Nanti tubuh kita akan karena ada darah yang diambil akan memproduksi lagi otomatis. Makanya kenapa disarankan rutin ya karena memang nggak usah ketakutan bahwa darah kita akan habis, enggak. Itu diproduksi. oke. Makanya tetap kita harus eh, ketika mau mendonorkan darah kan selalu diperiksa nih berapa HB-nya, maksudnya itu tetap seleksi kan gitu. Oke. Jadi memang bukan wajib untuk mendonorkan 3 bulan berikutnya, melainkan memang usahakan untuk rutin ya dokter ya. Dan kenapa 3 bulan? Sebenarnya boleh 2 bulan. Di Permenkes nomor 91 tahun 2015 itu 2 bulan ya. Tetapi teorinya seperti ini. Umur eritrosit itu 120 hari. Kalau 120 hari berarti 3 bulan kan gitu. Dipakai nggak dipakai, eritrosit itu memang waktunya 120 hari itu akan didestruksi, mati. Kan akan diproduksi lagi terus. Betul. Nah, kenapa 2 bulan? Di situ adalah sel-sel eritrosit yang sudah matang. Jadi boleh donor darah 2 bulan, 2 bulan gitu, nggak harus nunggu 3 bulan ya. umur dia itu benar-benar didestruksi gitu. Oke, berarti tidak perlu harus menunggu sampai tidak wajib dan juga tidak harus 3 bulan, 2 bulan juga sudah boleh dan yang jelas itu tidak akan membuat badan lemas dokter ya, karena itu Tidak. malah akan membuat badan menjadi lebih segar. Seperti yang dijelaskan sama dokter Deltiana bahwasanya memang nanti ketika darah kita keluar, itu akan diproduksi kembali oleh sumsum tulang Iya. belakang. Kalau analoginya mungkin seperti sumur dokter ya, kalau airnya sudah dikeluarkan mungkin dari mata airnya akan keluar Oh, lagi dengan iya. sendirinya dokter ya, seperti Benar. itu kurang lebih ya. Kira-kira seperti itu ya Samuel, Christine, Abigail, terjawab sudah dokter ini pertanyaan Siap. pertama. Dan untuk pertanyaan berikutnya ini ada dari Pradita Amzari. Izin dokter siang, izin bertanya, apakah golongan darah O resus negatif bisa mendonorkan darah untuk O resus positif? Eh, jadi gini, orang Indonesia itu kebanyakan pasti resus positif. Oke. Itu kan umumnya. Tetapi apakah boleh resus negatif mendonorkan ke resus positif? Mhm. Jadi memang tidak, Oke. sebaiknya tidak. Tetapi eh, kalaupun memang itu kan O. golongan darah O. Kalau golongan darah O kan universal donor. Donor. Kalau universal donor, tapi kita sebaiknya memang resusnya positif. Jadi kalau resus negatif, sebaiknya sih tidak ya, Sebaiknya karena kita usahakan orang cari yang Indonesia ini positif. kebanyakan resusnya Positif dokter ya. positif. Takutnya nanti terjadi efek-efek transfusi yang tidak diinginkan Betul, gitu. kecuali memang sudah tidak ada lagi resus positif ya, Kayaknya tapi nggak kayak mungkin nggak lah, mungkin dokter nggak ya, mungkin karena ya mayoritas orang Indonesia tuh resusnya positif semua dokter positif ya. ya. Kalau untuk resus negatif ini sendiri, biasanya kalau untuk di Indonesia ini ada dokter ya, tapi mungkin tidak Ada. banyak. Ada, itulah nanti yang bisa menyebabkan ketika seseorang hamil, misalnya salah satu, misalnya ayahnya yang resus negatif, ibunya resus positif, inilah nanti yang terjadi inkompatibilitas ketika si ibunya hamil dengan anaknya resusnya positif, yang Oke, nantinya hamil berikutnya bisa terjadi hemolisis oke. ketika hamil berikutnya begitu. Jadi Oh, agak panjang ya menjelaskan iya ini iya, ya. cukup kompleks sebenarnya dokter ya, Iya, oke. Betul, tapi kalau untuk misalnya nih kita resus positif memberikan untuk resus negatif itu diperbolehkan atau tidak? kita resus positif memberikan Untuk resus resus negatif misalnya, dengan resus golongan negat darah O tadi kan kita kan O heeh, kan universal blood ya dokter universal untuk pendonor ya. Kalau dari O iya, positif ke O negatif itu sebenarnya sih sebaiknya memang yang sama sesama? ya, Oke, tetapi karena resus positif itu universal golongan darah O tadi ya, kalau nggak ada pilihan
apa boleh buat boleh ya, buat, tetapi betul. ya mudah-mudahan adalah tersedia ya. Betul, betul sekali ya dokter ya. Jadi memang, untuk pendonor sendiri ini mungkin nanti akan lebih diperiksa kembali ya dokter ya. Maksudnya Heeh, kan untuk mengetahui resusnya itu pasti dilakukan di screening awal dokter ya, kita kalau mau heeh. mendonorkan ya. Karena misalnya contohnya orang yang gawat darurat, Mhm, yang memang saat itu dia membutuhkan, secepatnya darah. Kadang-kadang dia tidak perlu harus crossmatch, langsung dikasih, universal donor blood, yaitu PRC golongan darah O resus positif itu. oke. Nah, sangkin ya boleh aja kalau kondisi gawat darurat kan begitu Oke, ya. artinya memang untuk golongan darah sendiri ini dokter kan ada 4 ya dokter ya? Ya, Golongan darah ini ada 4 ada 4 eee, golongan ya? jadi gini, Heeh, sistem penggolongan darah kita itu sebenarnya banyak, oke. tetapi yang memang, eee, yang penemunya Dr. Karl Karena Landsteiner tadi yang kita rayakan besok tanggal 14 Juni ketika bertepatan ulang tahunnya itu, sistem ABO yang sampai sekarang memang, tetap kita gunakan kan gitu yang memang sebenarnya golongan darah itu banyak, ada Davi, ada Kell, ada Kit, nggak hanya ABO dan Rhesus gitu. iya, Cuman ini yang memang lebih digunakan karena, untuk orang Indonesia sendiri, ya lebih mudah kalau mhm, untuk karena yang lain-lain mengklasifikasikan. itu, mencari untuk pemeriksaannya ya agak-agak sulit dan mahal gitu, Betul, oke. ya. Jadi memang untuk golongan darah yang orang ataupun masyarakat ketahui kan itu O, A, Ah, B, dan AB dokter ya, iya iya, oke. Dan yang universal itu yang golongan darah O dokter ya? donor Iya universal donor ya, ya. universalnya itu yang O ya dokter ya, dia bisa memberikan untuk A, B, dan juga AB Iya, dokter ya, tapi oke. kondisi Kondisi gawat tertentu tuh, iya darurat betul. karena sebisa mungkin karena adanya uji silang serasi itu, kita kan menghindari jangan sampai ada reaksi-reaksi transfusi darah, makanya kita ada uji kecocokan, uji silang serasi itu Mhm, nanti ketika ada permintaan darah darah dari si pasien, darah dari donor itu kan akan ada uji kecocokan, cocok apa betul. enggak. Nah, Mhm. disitulah yang mau kita minimalkan jangan sampai terjadi nanti reaksi-reaksi alergi Oke, gitu. match and match-nya harus klop ya dokter ya, Iya, oke. Nah untuk darah ini sendiri dokter, kalau misalnya saya sudah donor nih, darah ditampung di kantong darah, iya, kemudian diujilah, diperiksa untuk kontaminasi dan lain sebagainya tadi, iya. kemudian darah itu disimpan di mana dokter? Jadi kalau di rumah sakit kita, ini ada namanya UTD rumah sakit. Jadi kita itu ada tempat-tempat penyimpanan darah di UTD, ruang penyimpanannya berdasarkan, komponen darah apa yang saat itu ada. Misalnya PRC atau whole blood itu pada suhunya, tertentu, nggak boleh suhu 2 sampai 6 derajat. Was red cell juga di suhu 2 sampai 6 derajat. Kemudian kalau untuk trombosit, itu agak unik perlakuannya, justru kita nggak boleh di suhu-suhu dingin, Oh gitu, suhu kamar, tetapi suhu kamar bukan suhu kamar kita ya. betul. Suhu kamarnya itu, 20 sampai 24 derajat Celcius. Jadi ada juga patokan suhunya. Kemudian kalau plasma, beda lagi, dia harus di suhu dingin, di -25 gitu ya. Jadi penyimpanannya pun berbeda-beda, makanya di UTD atau bank darah itu ada kriteria ini penyimpanannya untuk masing-masing komponen. Oke. Iya. Oke, jadi maksud saya, memang disimpan berdasarkan klasifikasinya Iya sendiri, kemudian itu artinya disimpan di ruangan dengan suhu-suhu yang telah diatur dokter iya ya, seperti itu ya. Dan apakah ada, kalau kita bilangnya expire date-nya gitu dokter, dari ada, setiap kantong darah yang telah siap, didonorkan itu ada. kira-kira berapa lama durasinya dan bagaimana kita mengetahuinya dokter? Kalau misalnya minuman atau makanan kan bisa kita Iya lihat, "Oh ini kayaknya berubah warna nih," misalnya sudah iya ada yang mengapung-apung ini kalau makanan yang ini ya dokter ya, iya seperti iya makanan kaleng kan kita bisa iya, mengetahuinya. Kalau untuk darah sendiri ini bagaimana heeh. dokter? Jadi, seperti trombosit tadi, trombosit itu kan tadi di suhu, 20 sampai 24 derajat Celcius. Itu pun, dia pakai agitator, jadi Mhm, dia harus selalu digerakin agar jangan dia kan faktor pembekuan ya iya. trombosit ini, keping-keping darah. Dia hanya bertahan 5 hari, Oh nggak bisa gitu. lama-lama. Makanya pasien-pasien yang trombositopeni, Mhm. trombositnya rendah, ketika seseorang mau donor darah, "Aku nih mau donor darah," heeh, itu nggak bisa lama-lama juga disimpan, Oke begitu. oke. Jadi, untuk yang
PRC atau komponen whole blood itu kalau di suhu tadi 2 sampai 6 bisa sekitar tergantung antikoagulannya, Mhm. itu bisa ada yang sampai 35 hari, tergantung jadi darah itu biar jangan membeku, itu kan ada antikoagulan di dalamnya, Betul. di kantong darah itu. Mhm. Jadi tergantung antikoagulannya. Kemudian kalau plasma karena di suhu freezer itu bisa sampai setahun, sampai lama. Jadi, Oke. makanya, eee, untuk terapi-terapi plasma itu bisa disimpan itu ya karena itu, dia bisa disimpan lebih lama, beda dengan seperti trombosit tadi, gitu. Oke, berarti yang trombosit itu yang paling cepat dokter ya, 5 hari. Iya, Kalau misalnya udah lewat 5 hari nih, kalau lewat 5 hari ya, walaupun ditransfusikan ya dia tidak ada tidak ada efeknya efeknya lagi, lagi, trombositnya betul nggak ya. akan naik-naik karena Betul. trombositnya udah rusak kan Artinya gitu. langsung dimusnahkan dokter ya? Karena Langsung umur dianulir. trombosit kan diproduksi, umurnya berapa sih di dalam tubuh kita? Dia itu sampai 10 hari aja. Oke, Kenapa betul. cuma 5 hari ya? Mhm mhm mhm. 10 hari itu dia sudah dihancurkan kan gitu Betul di betul, tubuh. oke, betul. Jadi nggak usah takut kekurangan trombosit ketika kita mau mendonorkan darah, karena itu otomatis, akan ibaratnya sesuai dengan umurnya dia akan didestruksi gitu kan, Betul akan betul, dihancurkan oke. kalau nggak Kalau nggak ini ya dokter ya. ya. Nah itu tadi jadi buat teman-teman di luar sana, bagi yang sehat, yang muda, yang usia produktif, langsung datang ke UTD Rumah Sakit Muhammad Hussein, donorkan darah kalian. Nggak donor, nggak jago. Yes, mantap. Ini kita ada mitos atau fakta nih dokter. Ya, Nanti kita baca bersama. Kalau jawabannya mitos, nanti dokter bisa seperti ini. Tapi mhm, kalau jawabannya fakta, seperti ini. siap. Oke. Untuk mitos atau fakta yang pertama. Apakah benar dengan mendonorkan darah, maka darah pendonor akan habis? Jawabannya adalah mitos. Mitos. Nah, kenapa tuh Kenapa? dokter? Nah, kenapa mitos? Seperti saya jelaskan tadi, jadi tubuh kita ini sudah dilengkapi dengan alarm. Ketika ada darah yang berkurang, itu otomatis ada respon positif yang akan menyuruh sumsum tulang untuk proses eritropoiesis, hematopoiesis akan menghasilkan lagi. Jadi nggak usah takut eh, kehabisan Kehabisan gitu darah. udara, karena kan diproduksi asalkan kita mengikuti aturan tadi kan untuk, donor darah yang whole blood itu minimal 2 bulan. Oke lah 2 bulan itu sebenarnya secara umum aja, tapi kalau kena perempuan ada masa menstruasi dianggap kalau untuk perempuan sebaiknya 3 bulan, tiap 3 Betul. bulan, tapi laki-laki karena nggak ada, ya boleh tiap 2 Tiap bulan 2 gitu. bulan ya. Oke. Nah, untuk yang mitos atau fakta yang kedua, apakah benar dengan mendonorkan darah membuat orang yang mendonorkan tadi menjadi lebih gemuk atau lebih berisi, dokter? Jawabannya adalah mitos. Mitos. Kenapa dokter? Karena Ya. banyak sekali nih, "Aduh, aku nggak mau donor darah, nanti badan aku jadi gemuk," katanya dokter. Kalau badannya jadi gemuk sepertinya bingung ya mencari, oh apa hubungannya gitu. Kayak Karena apa? Dengan kita mendonorkan darah tadi minimal 350 cc sampai 450 cc sekali donor, itu sama dengan membakar kalori kita sekitar 650 kalori. Jadi sebetulnya justru lebih sehat. Justru untuk, salah satu biar jangan gemuk ya, kita salah satunya sebenarnya rajin donor darah itu salah satu, karena kita mau nggak mau menjaga kesehatan kita agar tetap, bisa lolos seleksi untuk donor darah. oke, jadi memang kayaknya itu mitos banget ya dokter ya. Malah Mitos, justru ya. kalau kita mendonor kan kita membakar kalori ya, sama Iya. dengan seperti olahraga ya. Dan kalau mungkin ini setelah mendonor mungkin dokter yang bersangkutan mampir dulu makan seblak, makan bakso atau mungkin makan nasi Padang ya. Jadi mungkin berat badannya meningkat kali dokter ya. Tidak ada korelasinya dengan mendonor tiba-tiba naik berat badan dokter ya. Itu kan hanya sementara, hanya saat itu aja kan setelah donor aja, apakah tiap hari jadinya makan seperti Iya. tergantung pola hidup juga Betul, ya. balik lagi ke pola hidup masing-masing dokter ya. Kan cuman sekali 2 bulan aja donor darah kan, Iya. pola hidup kan tiap hari, Betul gitu. sekali, dokter. Nah, untuk mitos atau fakta yang ketiga, dengan donor darah dapat meningkatkan kesehatan. Jawabannya adalah Fakta. fakta. Gimana, dokter? Kenapa itu menjadi fakta tuh, dokter? Karena kenapa meningkatkan kesehatan? Kesehatan. Karena ketika kita mau mendonorkan darah, kita kan pasti akan mengikuti, seleksi donor, mulai dari pemeriksaan tekanan darah, kita ketemu
petugas akan ada formulir isian, bagaimana riwayat kesehatan kita, apa yang kita rasakan saat itu. Selain tekanan darah, kita akan diperiksa detak nadi, jantung, suhu. Setidaknya ini screening, seperti medical check up, Betul. tapi medical check up-nya yang sederhana. Kemudian kita akan diperiksa hemoglobin berapa. Nah, kalau, eee, memang sehat kan HB-nya biasanya 12,5 sampai 17. Jadi sekalian kita tahu, kesehatan kita secara gratis. Kemudian juga akan ada pemeriksaan, kuman-kuman apakah kita ada penyakit-penyakit hepatitis, hepatitis B, hepatitis C, HIV, sifilis, ya sekalian untuk medical check up secara tidak langsung kalau saya pikir ya. Iya, seperti jadi jatuhnya itu pemeriksaan gratis sebenarnya dokter ya. Iya, Sebenarnya samanya kalau misalnya kita mau medical check up yang benar-benar kan harganya udah beda ya dokter ya. siap, Dengan ya. donor darah secara tidak langsung darahnya difilter, dilihat apakah memang ditemukan virus-virus tadi dokter ya, Iya, hepatitis, sifilis ataupun HIV. Itu gimana dokter? Kalau ketemu dengan kasus yang seperti itu apa yang dilakukan? Darahnya langsung di-reject atau eee, gimana? jadi darahnya itu akan diamankan, tidak diproses lagi, tidak dan akan dimusnahkan, tetapi mungkin akan ada pencatatan pelaporan karena kita pun, akan ada pemberitahuan kepada Pendonor. pendonor, Betul. sehingga pendonor tahu ya setidaknya ada umpan balik gitu. Jadi apakah dia perlu mau berobat atau Iya, pemeriksaan. Jadi sekalian kita yang tadinya pengen donor tahu, kan kalau kita tahu kesehatan kita, ya kita tahu tujuan kita harus seandainya apa? pun sakit kita pengen hidup kita produktif kan gitu. Betul. Misalnya pun ada ternyata hepatitis B atau hepatitis C, itu kan bisa diobati. Betul betul, heeh. Bukan kita mau langsung mau menjudge, "Oh ini Kamu nggak sakit." bisa nih Nah, ya, enggak, justru tujuan kita setelah screening, misalnya ketahuan reaktif, si pendonor pun bisa melakukan terapi terapi seperti gitu. dokternya betul tadi seperti Ya, yang dokter sampaikan ini menjadi, pemeriksaan gratis tadi dokter ya, iya, bukan untuk judge tapi untuk menyelamatkan pendonor juga secara justru, tidak iya langsung, iya benar. oke. Dokter ini, sudah 3 mitos atau fakta kita bacakan, mungkin saatnya ini, Husiners untuk cepet-cepetan menjawab pertanyaan karena kita akan segera membacakan kuis, yang mana nanti Husiners akan mendapatkan hadiah voucher belanja di MH Mart. Kita akan memiliki 3 pertanyaan, yang artinya untuk 3 pemenang saja. Oke, Husiners dan juga penonton dimanapun kalian berada, apakah sudah siap? Sepertinya selalu siap ini dokter, antusias dari penonton kita nih banyak sekali dokter. Boleh, Ridho yang membacakan atau dokter yang membacakan? Mari Oke, saja. boleh langsung ya dokter ya. Pertanyaan pertama, oke siap ya handphone sama di YouTube ya kolom komentar. Pertanyaan pertama adalah, sebutkan 2 kriteria syarat menjadi pendonor darah. Tadi udah dijelasin ya dok ya. Mmm. Satu, 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 satu tuh. Cukup sebutkan 2 aja. Silahkan buruan. Saya bacakan lagi. Sebutkan 2 kriteria syarat untuk menjadi pendonor darah. Mudah banget ini dokter, tadi udah kita ulang-ulang ya sepertinya ya. Husiners harusnya udah bisa jawab nih. Oke, udah? Udah jawab, udah dapet ya pemenangannya? Oke, boleh kita bacakan pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2, mengapa syarat minimal usia pendonor darah harus 17 tahun? Nah, simpel banget ini Simpel banget, pertanyaannya. Tadi udah dijelasin dokter mudah. ya. 17 tahun baru boleh, di bawah 17 tahun nggak boleh, kenapa ya? Tuh, pasti udah tahu dong kenapa alasannya ya. Udah dapat pemenangnya? Oke, lanjut pertanyaan nomor 3 ataupun pertanyaan yang terakhir. Aduh ini mudah banget dokter, harusnya mereka tahu nih. Oh, iya. Kapan peringatan Hari Donor Darah Sedunia? Tuh, tadi udah kita jelasin, tagline-nya udah kita sebutin. Iya. Give hope, give blood, together we save lives. Tuh. Kapan tanggal peringatan Hari Donor Sedunia? Hari ini tanggal berapa, dokter? Hari tanggal 13 Juni. Duh, mudah sekali, dokter Iya. ya. Gimana? Sudah mendapatkan pemenangnya kita, teman-teman? Dewan juri, ini teman-teman di balik layar menjadi dewan juri semua ini, dokter, Iya, untuk mencatat pemenang-pemenangnya. Oke, jadi dokter dari 3 pertanyaan tadi sepertinya juga sudah dijelaskan sudah semua, dokter ya, dijelaskan ya. jawaban-jawabannya. Boleh, pertanyaan nomor 2 saya ulangi ya. Mengapa syarat minimal usia pendonor darah
harus berusia 17 tahun. Tuh, mengapa tuh? Karena bisa nggak, Dok? Enggak. Belum tepat ya, belum tepat ya. Sebenarnya simpel banget ya, Dok, ya. Iya. Kenapa harus 17? Karena kita akan ada Iya. Sudah aku kasih clue nih. Kita harus ada tuh, apa tuh kira-kira tuh? Ini kayaknya jadi tebak gaya ini bukan Iya. tebak pertanyaan ya, Dokter ya? Seperti di sini kalau di RSMH kita, kalau ini saya bawakan contoh. Oke. Nah, inform concern-nya. Oke, inform Nah, kan consent ada ya, ya. betul. Kalau sudah terkait inform consent-nya artinya 17 tahun sudah menerima apa ini, Dokter? ATM ya? Nomor rekening jangan-jangan gini-gini ya? Ya. Oke. Gimana, Dokter? Iya. Oh, boleh. Oke, mungkin Dokter boleh dijawab dulu. Ini udah dapat semua, Riana? Oke, boleh dijawab dulu, Dokter, Iya. jawabannya. Mungkin yang menang juga namanya boleh kita mention di sini. Nanti kita ucapkan selamat kepada para pemenang. Boleh, Dokter? Untuk pertanyaan pertama, Iya. sebutkan 2 kriteria syarat menjadi pendonor darah. Heeh. Yang pertama tadi dari usianya dulu. Usianya kan minimal 17 tahun. Kalau maksimal, biasanya 60 tahun. Tetapi kalau lebih dari 60 tahun pada pendonor pertama dan lebih dari 65 tahun pada pendonor yang memang biasa, itu perlu pemeriksaan khusus, indikasi khusus. Kemudian yang kedua, berat badan. Itu harus lebih dari 45 kilo kalau pendonor darahnya untuk whole blood yang 350 cc. Kalau untuk 450 cc harus lebih dari 55 kilo berat badan si pendonor. Kemudian tekanan darah sistoliknya itu harus, yang atas itu kalau kita tensi darah itu kan ada bagian atas, bagian bawah itu 90 sampai 160 milimeter Hg, kalau bagian diastoliknya itu 60 sampai, 90 ya 60 sampai 100 maaf Betul, ya. Kemudian, berikutnya detak jantung, denyut nadi, iya. itu 50 sampai 100 kali, tetapi harus teratur. Kemudian suhu pun harus kondisi sehat, yaitu 36,5 sampai 37,5. Kemudian hemoglobin itu 12,5 sampai 17. Kemudian jarak donor terakhir itu minimal 2 bulan. Itu tadi adalah syarat-syaratnya, tadi dijawab benar oleh Samuel Christina. Selamat untuk Samuel. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, mengapa syarat minimal usia pendonor darah harus 17 tahun? Ini dimenangkan oleh Pradita Amzari. Alasannya kenapa, Dok? Karena untuk donor darah kita harus melalui tahapan seleksi mulai dari pengisian formulir. Nanti pada pengisian formulir kita akan mengisi identitas, nomor KTP yang nantinya akan ada persetujuan apakah kita bersedia untuk mendonorkan darah kita. Itu nanti ada tanda tangan yang boleh memberikan persetujuan atau inform consent itu harus 17 tahun. Orang yang Yang bersangkutan ya, orang bersangkutan, kalau kurang dari 17 tahun, dia masih memerlukan belum pendamping. Iya, pendamping atau wali. Dia tidak boleh memberikan eee, tanda tangan untuk persetujuan untuk betul. tindakan. Karena itu salah satu tindakan yang akan mengambil darah dari tubuh kita, Dokter Iya, ya. Makanya harus memerlukan minimal sudah memiliki KTP. Kenapa tadi harus 17 tahun? Karena 17 tahun sudah memiliki KTP. iya. Oke. Selamat untuk Pradita Amzari. Selamat. Dan yang terakhir, Dokter, kapan peringatan Hari Donor Darah Sedunia? Oke, jawabannya adalah 14 14 Juni. Juni. Untuk Oke. tahun ini 2025. Iya, berarti Besok besok ya? ya, besok. Iya, Besok rencananya ini berarti akan ada kegiatan-kegiatan biasanya, Dokter ya, kita ya iya. di rumah sakit ya. Kita lihat Iya, nanti kita lihat hasilnya. nanti ya kalau nggak besok ya mungkin nanti akan ada kegiatan, mungkin Siap. besok kita ada kegiatan donor darah buat teman-teman. Ya ini salah satunya Salah satunya kegiatannya. kegiatannya ya, betul sekali. Ini dimenangkan oleh Eka Putri. Selamat Eka Putri. Nanti untuk para pemenang bisa langsung direct message saja ke admin kita untuk mendapatkan voucher belanja dari M. Hamad tentunya. Baik, Dokter, tidak terasa sudah kurang lebih 60 menit kita Oh, bersama dengan teman-teman kita, Husiners di luar sana. Pokoknya, Dokter mungkin ada closing statement untuk teman-teman di luar sana terkait donor darah, silakan. baik. Eee, karena saya
sebagai SDM di RSMH dan melihat bahwa kebutuhan ketersediaan darah di rumah sakit ini sangat banyak, saya berharap kita yang memang, bisa mendonorkan darah dengan kriteria yang sudah kita bahas tadi, bersedialah untuk mendonorkan darah. Datanglah ke tempat-tempat yang memang, eee, tempat donor darah. Misalnya ada acara-acara yang cara donor darah. Kita kalau di rumah sakit ini tiap hari Jumat, itu ada acara donor darah di rumah sakit ini. Jadi, selain kita mengikuti acara-acara itu, bisa juga kita misalnya, merasa sehat, pengen misalnya suatu hari kita mau ke rumah sakit ini mendonorkan, langsung saja datang ke UTD rumah sakit, kita buka 24 jam. Tujuannya adalah karena tadi perkiraan kebutuhan darah di rumah sakit kita itu 4.000 sampai 4.500 kantong per bulan, berarti kita butuh banyak orang yang mau menyumbangkan darahnya secara sukarela. Luar biasa sekali Dokter Delpiana Sialagan. Itu merupakan closing statement yang sangat istimewa sekali, khususnya juga menjadi pengingat dan memberikan kesadaran khususnya untuk masyarakat, khususnya muda-mudi yang masih usia produktif, ayo donor darah. Nggak donor, nggak keren. Nggak keren. Tuh, ini slogan baru kita dokter ya. Siap, Nggak nggak donor, donor, nggak nggak keren. keren. Baik, Visinus dimanapun kalian berada, terima kasih telah menyaksikan siaran Payu Edukasi Visinus pada edisi hari ini. Saya Ridho Rajanto selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di episode berikutnya. Sampai jumpa.